Selamat datang di channel YouTube The Global Grid. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di sana tiba-tiba bisa bikin kita pusing 7 keliling pas lagi isi bensin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas koneksi yang nggak terduga itu. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita bakal sedikit lompat ke masa depan, anggap saja ke bulan Maret tahun 2026. Kita mulai dari titik apinya, yaitu krisis Hormuz. Terus kita lihat gimana gelombang kejutnya menyebar ke seluruh dunia, gimana negara-negara lain pada panik, sampai akhirnya kita dengarkan apa kata Presiden untuk Indonesia. Dan yang paling penting nih, di akhir nanti, apa artinya semua ini buat kantong kita masing-masing. Semua ini berawal dari satu titik panas di peta dunia, ya apalagi kalau bukan Timur Tengah. Kawasan ini kan memang udah langganan gejolak ya, tapi kali ini suasananya tidak. Tegangnya itu luar biasa, sampai-sampai pemerintah kita di Jakarta ikut menahan napas. Dengerin deh kutipan dari Presiden Prabowo ini. Pernyataan ini tuh ngasih sinyal yang jelas banget. Ini bukan lagi sekedar berita luar negeri yang bisa kita tonton sambil lalu. Bukan, ini sudah jadi ancaman nyata yang saking seriusnya sampai dibahas langsung di Istana Negara. Artinya pemerintah sadar betul situasinya ini gawat. Dan ternyata skenario terburuk itu datangnya cepet banget. Coba kita lihat lini masa ini. Tanggal 28 Februari, serangan dimulai. Besoknya, 1 Maret, nggak pakai lama, Iran langsung membalas dengan menutup Selat Hormuz. Hasilnya, tanggal 9 Maret, harga minyak dunia langsung meroket. Cuma butuh waktu sekitar seminggu lebih sedikit dari aksi militer sampai pasar energi global goyang. Penutupan selat inilah yang jadi biang kerok utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gelombang kejut ekonomi global. Coba bayangin deh, Selat Hormuz itu ibarat arteri utama jantungnya pasokan minyak dunia. Nah, waktu arteri itu tiba-tiba tersumbat, apa yang terjadi? Ya, dampaknya terasa seketika, kemana-mana, dan rasanya sakit banget buat ekonomi global. Lihat angka ini baik-baik, $119,5 Amerika per barel. Wow, ini buat minyak mentah Brent ya, patokan harga minyak sedunia. Angka ini bukan cuma buat para trader di bursa saham loh. Ini angka yang bakal nentuin harga bensin yang kita isi di SPBU, yang bikin biaya produksi pabrik naik, sampai ongkos kirim paket belanjaan online kita juga bisa ikut naik. Lonjakannya itu bener-bener tajam dan mendadak. Biar kebayang, ini bukan sekedar naik turun harga yang biasa ya. Ini adalah level harga tertinggi dalam hampir 4 tahun. Jadi, ini bukan riak kecil, tapi ombak besar yang memaksa semua negara di dunia buat mikir, oke, kita harus berbuat apa sekarang? Semuanya harus bereaksi. Nah, pertanyaannya, terus dunia gimana? Kalau harga energi sudah meroket kayak gitu, ya semua negara harus putar otak buat bertahan. Yuk kita intip beberapa kebijakan darurat yang diambil sama negara-negara lain. Dan langkah-langkahnya ini nggak main-main loh. Coba lihat Filipina. Mereka sampai menerapkan kebijakan 4 hari kerja. 4 hari kerja! Tujuannya apa? Ya biar orang nggak sering bolak-balik ngantor, bisa hemat bensin, dan beban ekonomi warganya jadi lebih ringan. Pakistan juga nggak kalah sigap, langsung gerak cepat dengan kebijakan penghematan BBM skala nasional. Ini nunjukin kalau ancamannya memang serius banget. Pernyataan Presiden Filipina ini dalam banget. Kita adalah korban perang yang bukan kemauan kita. Ini kayak curahan hati banyak negara lain. Mereka nggak ikut perang, tapi kok ikut kena getahnya, ikut nanggung bebannya. Ini benar-benar jadi pengingat ya. Kalau di dunia yang sudah saling terhubung ini, masalah di satu sudut bisa jadi masalah buat kita semua. Oke, setelah kita lihat kondisi global, sekarang waktunya kita pulang kandang, kita lihat kondisi di Indonesia. Karena krisis ini sudah bukan lagi cerita tentang mereka di luar sana. Ini sudah jadi masalah kita di sini. Dan ini dia pesan penting dari Presiden untuk kita semua. Pesan dari Presiden Prabowo singkat, padat, dan jelas. Penghematan. Intinya itu. Ini bukan lagi saran basa-basi ya, tapi sudah jadi imbauan nasional langsung dari pucuk pimpinan. Semacam ajakan gotong royong buat seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi tantangan ini bareng-bareng. Dan dari sidang kabinet, ada 4 poin kunci yang keluar. Pertama, Indonesia nggak boleh lengah. Kedua, kita harus siap siaga menghadapi apapun yang terjadi di Timur Tengah. Ketiga, yang paling konkret nih, masyarakat diimbau untuk menghemat BBM. Dan keempat, kita juga disarankan untuk mencontoh negara lain, seperti Pakistan yang sudah lebih dulu mengambil langkah penghematan. Nah, sekarang kita sampai di puncak pembahasan kita, bagian yang paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, buat saya, buat kita semua?
Gimana bisa sih urusan di Selat Hormuz yang jauhnya ribuan kilometer, ujung-ujungnya malah terasa dampaknya saat kita ngantri di SPBU dekat rumah? Ya, inilah jawabannya. Semua kejadian besar di panggung dunia itu, entah itu perang, diplomasi, atau blokade, efeknya mengalir lewat jalur ekonomi global. Dan muaranya di mana? Salah satunya, ya di mesin pompa bensin yang kita pakai. Ini bukan lagi teori yang rumit, ini soal angka nyata di struk pengeluaran bulanan kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Kalau amit-amit ya, krisisnya terus berlanjut, bahkan makin parah, kira-kira upaya hemat yang kita lakukan sekarang ini cukup nggak ya untuk menahan gempurannya? Cukup nggak untuk melindungi ekonomi kita? Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.